Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini atau siang ini Ibu akan melanjutkan pembahasan buku Bank Soal atau Kiat Sukses USDA tahun 2021 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Silahkan kalian buka buku Kiat Sukses USDA kalian halaman 7. Pada pertemuan yang lalu Ibu sudah membahas untuk soal nomor 1 sampai 15. Hari ini akan dilanjutkan untuk soal nomor 16. Di soal nomor 16 disajikan sebuah kutipan teks cerita. Pertanyaannya, makna makan bangku sekolah pada teks tersebut adalah. Kalian lihat di paragraf terakhir, di situ ada kalimat, keempat anak laki-laki yang tak pernah makan bangku sekolah itu hanya nyengir, lalu bergantian menggeleng. Ya, kalian bisa menjawab ya, makan bangku sekolah itu artinya menempuh pendidikan. Jadi jawaban nomor 16 adalah A. 17. Disajikan kutipan cerpen, pertanyaannya, nilai moral dalam penggalan cerpen tersebut adalah, nilai moral itu sama dengan amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita. Di situ dapat dibaca pada paragraf kedua, kalimat yang ketiga, di situ secara eksplisit atau secara tidak langsung menjelaskan bahwa soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan di dalam kampung. Di situ menjelaskan bahwa jika ada persoalan yang kecil dibesar-besarkan maka akan mengakibatkan kericuhan. Di situ mengandung nilai moral sama dengan jawaban D, yaitu persoalan kecil yang dibesar-besarkan akan berakibat fatal. Nomor 18. Di situ disajikan dua kutipan teks cerita, teks 1 dan teks 2. Pertanyaannya, perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut diawali dengan, sebelum menentukan jawaban, kalian harus bisa membedakan struktur cerita, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi kalian masih ingat ya, ini pelajaran kelas 7 adalah pengenalan cerita. Jadi disajikan kapan, waktu, tempat, dan pengenalan tokoh cerita itu di awal cerita. Itu namanya orientasi. Kemudian bagian kedua namanya komplikasi. Komplikasi itu adalah konflik atau masalah yang muncul dalam cerita. Kemudian bagian yang ketiga adalah resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian atau bagaimana akhir dari cerita tersebut. Kita lihat teks 1. Dari lebaran ke lebaran semakin banyak saja orang yang datang ke tukang jahit itu. Kemudian di akhir cerita dikatakan, dan setiap lebaran mereka menelan kekecewaan itu. Jadi di situ dijelaskan bahwa teks 1 adalah bagian resolusi atau akhir cerita atau penyelesaiannya. Akhir ceritanya terjadi kekecewaan dari setiap lebaran ke lebaran. Jadi teks 1 dinamakan resolusi atau akhir cerita penyelesaiannya. Kemudian teks 2 itu bagian namanya komplikasi atau masalah atau ada konflik dalam cerita. Di situ bisa kalian lihat di kalimat pertama, tiba-tiba aku merasa bersalah, ini sebuah egoisme. Aku dan Yuning mengejar karir dan selalu lupa kalau masih punya ayah yang harus kami perhatikan. Di situ ada masalah, yaitu tokoh aku dan Yuning yang pergi merantau, kemudian lupa untuk memperhatikan ayahnya yang ada di kampung. Jadi jawaban nomor 18 adalah C. Teks 1 bagian resolusi atau penyelesaian, teks 2 bagian komplikasi atau masalah. Nomor 19. Perbedaan penggunaan bahasa kedua kutipan teks tersebut, teks cerpen tersebut dominan menggunakan, nah ini kalian masih ingat ya, makna, denotasi, dan makna konotasi. Makna denotasi itu adalah makna yang sesungguhnya, kemudian makna
konotasi adalah makna yang eksplisit atau yang tidak sesuai kenyataan atau makna lain. Makna denotasi nama lainnya adalah makna lugas, kemudian makna konotasi adalah makna yang secara tidak langsung mempunyai arti lain. Contohnya makna konotasi misalnya ada kata ringan tangan, itu artinya suka menolong. Kemudian ada kata buah tangan, itu artinya oleh-oleh, itu adalah makna konotasi. Kita lihat dari teks tersebut. Di situ ada kata banyak orang yang kian tenggelam dalam kekecewaan. Tenggelam itu makna sebenarnya adalah orang yang tenggelam di dalam air ya, bisa di kolam atau di laut misalnya itu tenggelam. Nah, tapi di situ dikatakan atau tertulis tenggelam dalam kekecewaan. Berarti di situ ada makna konotasi atau makna yang tidak sesungguhnya atau secara eksplisit, secara tidak langsung. Jadi teks 1 makna konotasi, kemudian teks 2 itu adalah kata-katanya lugas atau makna yang sesungguhnya, tidak ada arti lain atau dikatakan sebagai kata denotasi. Jadi jawabannya nomor 19 adalah B. Teks 1 kata konotasi, teks 2 kata denotasi. Nomor 20. Disajikan kutipan cerpen. Pertanyaannya, komentar yang tepat berdasarkan isi cerpen tersebut adalah, jadi memberikan komentar itu memberikan penilaian pada objek atau cerita yang dikomentari disertai dengan alasan. Di situ kalau kalian baca ceritanya, adanya peristiwa penggusuran atau pengosongan rumah milik keluarga Pak Karjan dan Lek Paijan. Kemudian Pak Karjan ini beserta istrinya memilih untuk mengalah, meninggalkan rumah yang digusur tersebut. Sehingga komentar terhadap kutipan cerpen tersebut yang tepat adalah sikap mengalah yang ditunjukkan Karjan merupakan bukti bahwa ia lebih berakal dalam menyelesaikan masalah. Banyak B ya, nomor 20. Nomor 21. Disajikan kutipan teks, pertanyaannya, kalimat yang mendukung teks tersebut adalah, kalimat yang mendukung berarti yang pernyataan pro atau setuju ya. Kalian harus mengetahui wacana atau materi masalah yang dibahas dalam teks tersebut. Yang dibahas adalah adanya atau banyaknya televisi swasta yang dapat kita mudah temukan sebagai sarana hiburan anak-anak. Manakah yang mendukung dengan adanya banyaknya televisi swasta tersebut sebagai sarana hiburan bagi anak-anak? Nah, yang mendukung disebutkan dalam pilihan jawaban yang A, orang tua berkewajiban mendampingi anak dan pemerintah berkewajiban memberikan aturan yang ketat terhadap acara televisi untuk anak-anak tersebut. Jadi dukungan terhadap adanya televisi swasta sebagai sarana hiburan bagi anak-anak diiringi dengan adanya kewajiban orang tua untuk mendampingi anak dan kewajiban pemerintah untuk memberikan aturan yang ketat terhadap acara televisi untuk anak-anak. Jadi nomor 21 jawabannya A ya. Nomor 22. Disajikan kalimat acak, urutan kalimat acak tersebut agar membentuk teks yang runtut. Urutannya adalah yang pertama diawali dengan kalimat nomor 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume udara yang mengandung polusi gas ozon sebesar 150 ppm gas ternyata 99% terserap oleh tegukan hutan dalam waktu 8 jam. Di situ hasil penelitiannya dulu disampaikan, kemudian diikuti oleh kalimat yang nomor 1, dalam upaya pencegahan pencemaran udara, hutan mampu menangkal polutan gas ataupun butiran padat. Kemudian kalimat nomor 4, kemudian kalimat nomor 5, dan terakhir kalimat nomor 3.
kalimat nomor 3 itu sebagai kesimpulan. Pohon memang dapat menetralisasi polusi, terutama pada kawasan industri besar. Sehingga urutannya jawaban nomor 22 adalah D. 2, 1, 4, 5, dan 3. 23. Di sini ada teks prosedur yang acak, yaitu prosedur pengisian printer. Kemudian urutan kalimat yang menjelaskan prosedur pengisian tinta yang benar diawali dengan tentu saja nomor 1 dulu, keluarkan kartrid dari printer. Kemudian nomor 5, gunakan alat yang tersedia untuk mengangkat sumbat lubang kartrid atau besarkan ukuran lubangnya. Kemudian nomor 3, buka tutup botol tinta dan pasang jarum penyuntiknya. Kemudian nomor 2, suntikan 15-20 cc tinta ke dalam kartrid. Yang terakhir, kalimat nomor 4, bersihkan kepala cetak atau print head menggunakan kertas tisu basah, kartrid siap digunakan. Sehingga urutan teks prosedur yang tepat dalam pengisian printer, jawabannya adalah A dengan urutan 1, 5, 3, 2, dan 4. Nomor 24. Perhatikan kalimat berikut. Pemerintah memberikan bantuan kuota internet untuk meringankan BDR anak-anak. Variasi kalimat tersebut adalah, jadi kalimat yang disajikan itu urutannya menggunakan pola SPOK. Pemerintah subjek memberikan predikat bantuan kuota internet, itu objek, untuk meringankan BDR anak-anak itu keterangan tujuan. Diubah atau variasi kalimatnya bisa menjadi susunannya objek dulu. Objeknya adalah bantuan kuota internet, diletakkan di awal, sehingga menjadi kalimat bantuan kuota internet diberikan oleh pemerintah untuk meringankan BDR anak-anak. Sehingga nomor 24 jawabannya D. 25. Disajikan 4 kalimat. Pertanyaannya, kalimat tidak efektif ditunjukkan oleh kalimat nomor. Sebelum menjawab, kalian harus tahu apa itu kalimat tidak efektif. Itu salah satu cirinya adanya kalimat yang menggunakan dua bentuk yang maknanya sama atau tidak hemat. Contoh misalnya, para ibu-ibu, para itu kan sudah menyatakan banyak, tapi ibunya itu diulang lagi. Ibu-ibu pengulangan kata di situ juga menyatakan banyak, sehingga penggunaan kata seperti itu namanya tidak efektif. Kita lihat di soal nomor 25, dari kalimat 1, 2, 3, dan 4, manakah yang kalimatnya tidak efektif? Nah, di situ bisa kalian cermati kalimat nomor 4, ada dua bentuk kata yang mempunyai makna yang sama. Di situ ada kata berkomunikasi dan berinteraksi, itu mempunyai arti yang sama, sehingga penggunaan dua kata tersebut dinamakan tidak efektif. Sehingga nomor 25 jawabannya adalah kalimat nomor 4 atau D. 26. Dua kata bentukan yang tepat melengkapi paragraf tersebut adalah kata bentukan, itu adalah kata dasar diberi imbuhan, bisa awalan, akhiran, atau awalan dan akhiran. Kalimat kedua, di habitat aslinya, populasi dari Eurasian teal saat ini diperkirakan mencapai 6,6 juta sampai 7,7 juta ekor. Jadi, titik-titik yang pertama, kata yang tepat adalah diperkirakan. Kemudian, titik-titik yang kedua, jumlah tersebut membuat spesies bebek ini diklasifikasikan sebagai hewan yang masih terjaga keberadaannya. Jadi, jawabannya nomor 26 adalah B. Kata bentukan yang tepat adalah diperkirakan dan terjaga. 27. Disajikan kutipan teks yang terdiri dari 4 kalimat. Pertanyaannya,
Kalimat yang tepat untuk mengganti kalimat ketiga agar menjadi padu pada teks tersebut adalah, jadi kalimat yang padu itu kalimat yang nyambung atau berhubungan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Kita lihat kalimat sebelumnya. Walaupun Eurasian Tale memiliki tubuh yang kecil, tetapi mereka juga dikenal sebagai hewan yang tangguh. Jadi di sini disebutkan bahwa Eurasian Tale ini adalah hewan yang tangguh, bertubuh kecil tapi merupakan hewan yang tangguh. Mana yang menunjukkan kalau hewan ini tangguh, itu dijelaskan pada kalimat atau pilihan jawaban yang C. Mereka dapat menjelajah jarak yang sangat jauh saat pergantian musim untuk bermigrasi. Jadi kalimat jawaban C ini nyambung dengan kalimat sebelumnya menjelaskan bahwa hewan Eurasian Tale ini adalah hewan yang tangguh. Sehingga nomor 27 jawabannya C. 28. Alasan ketidaktepatan kata khayalan pada teks tersebut adalah khayalan ini terdapat pada kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Secangkir kopi bisa mendatangkan khayalan atau gagasan menarik. Mengapa khayalan ini tidak tepat? Karena khayalan ini berarti hasil angan-angan. Berkhayal itu berangan-angan ya. Seharusnya diganti dengan inspirasi. Jadi kalimat terakhir yang tepat, secangkir kopi bisa mendatangkan inspirasi atau gagasan menarik. Sehingga nomor 28 jawabannya adalah B. 29. Alasan ketidakefektifan kalimat nomor 4 adalah, di situ bunyi kalimat nomor 4, dan suhu yang terlalu rendah menyebabkan enzim tidak aktif dan metabolisme terhenti sehingga anggrek akan layu. Ketidakefektifan kalimat nomor 4 itu dikarenakan adanya konjungsi penambahan pada awal kalimat. Jadi konjungsi penambahan itu ada kata dan, dengan, serta. Di situ ada kata dan di awal kalimat, konjungsi penambahan itu membuat kalimat nomor 4 tersebut tidak efektif. Penggunaan dan yang tepat itu bisa untuk menghubungkan dua klausa, seperti pada kalimat menyebabkan enzim tidak aktif dan metabolisme terhenti. Itu benar ya. Jadi menghubungkan klausa enzim tidak aktif dan metabolisme. Sehingga nomor 29 jawabannya adalah A. Kemudian nomor 30. Di antara kalimat 1, 2, 3, dan 4, mana penggunaan tanda baca yang tepat? Kita lihat dari kalimat 1. Oktober ini sekolah kami sudah menjalankan BDR bulan ke-7. Di situ kesalahannya adalah tidak ada tanda titik sebagai penutup kalimat. Sehingga kalimat nomor 1 salah. Kalimat nomor 2. Setiap hari kami belajar melalui grup WA, dan berbagai aplikasi lainnya. Penggunaan tanda baca koma sebelum kata dan itu salah. Jadi sehingga tidak perlu tanda baca berupa koma. Sehingga kalimat nomor 2 juga salah. Nomor 3, di situ juga ada tanda koma sebelum dan. BDR menuntut kerjasama yang tinggi antara guru, orang tua, dan siswa. Tanda baca koma itu bisa dipakai di antara unsur-unsur dalam sebuah pemerincian jika lebih dari 2 item atau ada lebih dari 2 yang digabungkan. Kalau hanya 2, grup WA dan aplikasi lainnya itu tidak perlu tanda koma. Tapi karena dalam kalimat ketiga itu ada guru, orang tua, dan siswa, itu kan lebih dari 2, sehingga perlu tanda koma sebelum kata dan. Sehingga jawaban yang tepat penggunaan tanda koma ada pada kalimat nomor 3. Jadi jawabannya nomor 30 adalah C. Nomor 4 salah. Mengapa? Karena di situ seorang temanku berkata, di situ diakhiri dengan tanda tanya, sehingga tanda tanya di nomor 4 itu seharusnya tanda titik saja karena bukan sebuah pertanyaan. Sehingga nomor 30 jawabannya C atau kalimat nomor 3.